Kalau ngikutin bedak setiap hari, gue rasa dari pagi sampai malam nggak copot tuh bedaknya di muka gitu, dan mukanya nggak ada istirahatnya gitu. Tapi kalau sekarang ini enak, saya mau syuting berapa pekerjaan pun satu hari ya saya punya muka juga nggak diapa-apain kan gitu. Apalagi mas kalau di dalam studio itu kan lampu, wah ngeri deh. Bos gitu. Coba foto dulu sekarang. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman media untuk menyempatkan waktunya hari ini. Simple sebenarnya, kalau ngikutin klinik ini saya udah nyaman dengan keempat dokter ini, dimana untuk di usia saya yang sudah cukup banyak, jadi saya harus merawat untuk perawatan muka. Dan kalau teman-teman ngelihat saya di Brownies, di acara manapun, jarang sekali acara-acara reguler saya menggunakan bedak, karena saya selalu bilang sama dokter, saya kepengen di TV tanpa make up. Jadinya saya pengen senatural mungkin untuk lebih segar gitu. Tapi prosesnya saya menikmati. Mungkin teman-teman juga punya lah tayangan muka gua pada saat lagi hancur-hancurnya pada saat itu. Jadi dokter-dokter inilah yang menyelamatkan muka saya, dimana itu juga tidak instan ya dok, itu ada prosesnya. Jadi kalau sesuatu yang instan itu ya cepat memang, tapi kalau proses akan kita gunakan lebih lama sebenarnya. Dan kenapa Yutologi buat saya di sini tempatnya ya untuk kami khususnya yang datang ini nyaman. Terus appointment sebelumnya juga, walaupun saya brand ambasadornya, tapi harus appointment dulu karena memang banyak tamu yang datang, pasien yang datang. Dan di saat era kemarin Covid, kembali Yutologi membuat saya nyaman. Semuanya ada protokol kesehatan yang membuat kita nyaman ketika muka kita dipegang. Dan saya sendiri melihat nggak gengsi sih kalau laki-laki harus melakukan perawatan. Buat gue ya karena saya ada di industri hiburan, di mana saya bermunculan di depan kamera, jadi saya yang udah kagak tinggi-tinggi banget badan, ya kan, nggak bagus-bagus banget badannya, jadi yang harus dijaga mukanya lah masih bisa bagus gitu. Dan terima kasih Yutologi. Di sini saya berterima kasih karena sudah membuat muka saya lebih fresh, saya lebih segar lagi. Dan kemarin memang agak kusam lagi karena corona melanda, jadi berjemur lagi lebih banyak. Seperti yang teman-teman lihat kalau ada yang lihat instastory saya, jadi saya aktif berjemur. Orang 10 menit, 15 menit, gue bisa sejam setengah. Karena gue takut banget. Dan akhirnya Yutologi bilang ya ini udah cukup perawatannya. Jadi kalau sekarang Ruben berapa kali datang ke Yutologi? Ya seminggu sekali. Walaupun udah begini tapi masih seminggu sekali, penting. Terus kadang juga pernah nggak seminggu sekali ya, jadi tidak ketergantungan sih buat saya. Kalau untuk kita waktu itu kita juga ada perbincangan ya, misalnya brand ambassador siapa sih yang bisa mewakili dari klinik Yutologi. Yang pasti harus pernah melakukan treatment, kita bisa lihat resultnya. Dan untuk saya sendiri banyak pasien-pasien tuh yang justru nanyain, Kak Ruben tuh diapain sih wajahnya gitu, kenapa bisa ada perubahan dari sekian sekarang gitu. Nah dari situ saya lihat wah ini cocok banget karena udah tahu dokternya, udah tahu treatmentnya, kita udah kenal banget sama seluruh keluarga segala macam, dan memang bisa banget nih mewakili kita. Yang kedua benar tadi dibilang bahwa ya cuma perempuan loh, kebanyakan klinik kecantikan perempuan gitu ya, padahal laki-laki juga bisa dirawat dan tidak akan aneh kalau kita treatmentnya benar. Jadi Ruben mukanya diapain sebenarnya dok? Oke, kalau untuk Ruben sebenarnya nggak terlalu jadi nih, kalau dibilang merubah yang drastis, misalnya kita bentukin wajah, enggak gitu ya. Jadi lebih ke arah perawatan kulit. Apa yang membuat penampilan seorang misalkan laki-laki perempuan menjadi lebih tua, tentu kita akan rawat, kita bantu gitu ya istilahnya, dari mulai warna kulitnya, kesehatan kulitnya, kelembapan kulitnya, termasuk sekarang yang banyak dilakukan di sini tuh infus ya, karena seperti tadi Karmen bilang, zaman pandemi begini banyak virus, kita nggak cuman memberikan perawatan untuk wajah atau kulit, tapi untuk kesehatannya, imunitasnya. Jadi kita memberikan treatment yang holistik lah gitu. Wah, lu lihat aja di Google tuh ada itu udah dahsyat tuh, udah bener-bener Titik terendah gitu ya. titik terendah itu udah bencana lah. Jadi pada saat itu gue pasrah aja.
Dok, gue nggak tahu deh gue mesti gimana mulainya. Jadi ya lu mesti rajin ya, datang seminggu sekali normal gitu. Jadi arahan dari dokter ya saya ikutin semuanya. Jadi tangan suntik, ini ya infus, oke. Kayak gitu. Pokoknya gue udah pasrah aja. Pokoknya kalau gue datang gue pasrahin badan gue, muka gue aja. Apa-apa ya Ruben, Gitu. Hah? udah nggak ngomong apa-apa, udah tahu aja. Gitu. Pokoknya tiba-tiba pokoknya gue ada acara jam segini dok, pokoknya harus cepat gitu. Jadi ya gitu aja. Sabar. Cuman ya saya percaya sesuatu yang nggak instan itu akhirnya bisa dipakai lebih lama. Apakah memang ada alergi atau seperti apa kalau Nggak ada. Kan waktu kemarin kan nggak ngerti ya itu kenapa begitu ya. Jadi saya masih berpikiran positif dengan apa yang terjadi. Jadinya saya percayakan sama dokter. prosesnya berapa lama Pak itu sampai akhirnya? Wah, udah ini ya. Sebenarnya gini, perawatan dari pertamanya sih 2 tahun 3 tahun. Iya 2 tahun. Tapi pada saat kejadian itu benar tuh berapa? Tapi waktu itu memang nggak teratur kan karena Iya. jadi Ruben tuh juga karena waktu itu disuruh sama Wenda. Kalau Iya. itu kan jadi stigmanya karena cowok ya Ruben ya, masa gue mesti ke klinik gitu kan waktu Iya. ini ya. Jadi awal-awalnya juga ditemenin sama Wenda waktu itu. Jadi nggak ini sekarang. Jadi agak lama karena sibuk juga kan, Iya. nggak bisa sering-sering gitu. Pokoknya awalnya itu gara-gara nganterin Wenda, terus udah kamu coba deh Iya, gitu awalnya. Masih enggak gitu, tapi yang perawatan berikutnya istri saya nemenin, perawatan berikutnya istri saya nemenin. Ya udahlah, lama-lama sendiri kan. Jadi canduan. Iya. Treatment favorit apa kalau boleh tahu Ruben di sini? Treatment favorit apa tuh dok yang Dermariversel. Iya, Dermariversel. Infus Sama Snopil facial. Iya, apa? Itu skin itu ya? Snopil Yang yang Snopil infus sama Iya. slow infus. Iya. Yang paling sering. Kok mempengaruhi penampilan ya ketika muka ada bermasalah gitu? Iya. Mempengaruhi percaya diri di depan kamera terutama. Iya pasti. Apalagi muka kusam, kotor. Gua lebih nggak pede gitu. Dan ya karena kan kalau presenter itu kan ya dia ada di depan TV, ya perkataannya yang ditonton ya sama wajahnya pastinya gitu. Buat aku ya selain penampilan baju dan yang lainnya, wajah itu juga penting menjadi daya tarik untuk pemirsa. Makanya gue bilang dok, gue capek kalau pakai bedak-bedak dan yang lainnya. Gue kepengennya kalau ngikutin bedak setiap hari, gue rasa dari pagi sampai malam nggak copot tuh bedak ya di muka gitu, dan mukanya nggak ada istirahatnya gitu. Tapi kalau sekarang ini enak, saya mau syuting berapa pekerjaan pun satu hari ya saya punya muka juga nggak diapa-apain kan gitu. Apalagi mas kalau di dalam studio itu kan lampu, wah ngeri deh gitu. Tapi karena saya melakukan perawatannya seminggu sekali normal ya jadinya rutin lah. Dari selama saya berkarir ini yang terbaik, karena juga ini mas, ini maksudnya nih ya, lu zoom aja ya, ini gue kenyal, terus deh kayak gitu gue ngerasa fresh gitu. Terus mau pagi, siang, malam kan ada yang muka lu lusuh banget deh, ada yang muka emang bener. Tapi kalau ini gue tuh sekarang fresh, dan perawatan juga normal, cuma seminggu sekali. Terus juga gue nggak ada obat minum, nggak ada, normal aja, hanya krim dari sini aja. Terus rajin perawatan itu kuncinya sih. Cuman terkadang kan orang kalau udah bener nih mukanya, udah nggak mau datang lagi. Males. Iya, ntar kalau udah mukanya udah rusak, baru datang lagi, ngebongkarnya susah lagi. Jadi saya kepengennya perawatannya intensif, seminggu sekali rutin. Tapi apa sebelumnya udah pernah tempat lain atau memang ini yang pertama dan terakhir mungkin? Ini yang terakhir buat saya, karena ada 4 dokter ini. Kan kalau kita ya mas, cocok-cocokan kan ya. Kalau ke dokter gitu, mungkin banyak klinik kecantikan saat ini. Tapi buat saya, ke-4 dokter ini tuh udah megang muka saya dari awal. Jadinya kalau ketika ada apa-apa, mereka udah saling tahu si Ruben tuh harusnya diginiin tanpa saya mesti menjelaskan lagi. Kenapa tidak bisa ke tempat yang baru? Saya susah mentranslate nantinya. Ini dulu muka gue begini loh, muka gue masa gue mesti urun lagi ya, capek gitu. Tapi kan kalau dokternya teamworknya sudah kuat, jadi saya pun di sini sudah percaya banget untuk perawatan muka saya. Mas dokter ini kenalin dulu boleh Ruben, dan biasanya spesialis penanganan. Nah ini semuanya masing-masing, silakan. Ada dokter Selfie, silakan dokter Selfie. Ini dokter Edo, ada dokter David, ini emaknya dokter Tata, ya ada maminya para dokter. Jadi ya masing-masing ya sudah pasti
ada pasien-pasiennya dan yang lainnya, tapi memang keempat dokter ini udah jagoannya di yutologi. Kok selain buat biar glowing, mungkin Iya. buat ada efek relaksasi juga gitu kan, kena segala macam, jadi lebih rileks aja kalau habis perawatan ada Enteng gitu kayak muka. Iya, otomatis kayak enteng gitu. Dan terus kan kalau zaman dulu itu muka gue kalau facial tuh tusuk-tusuk kan. Kalau ini nggak berasa, tiba serot, tiba udah keangkat itu semua kotoran. Gitu. Ya alat mesinnya juga mahal, say. Jadi jadinya, udah dulu kan gue ditusuk, pencet. Ya keluar muka bopeng gitu. Ya katanya besok udah sembuh kok, ya iyalah besok. Tapi kalau di sini tuh kita keluar kayak nggak perawatan, masih syuting. Jadi abis dari sini tuh saya masih suka syuting, gitu. Jadi fresh lagi. Berarti Jadi nggak ada time-nya pantangannya? nggak lama ya. Ya, Nggak ada pantangannya gitu? nggak ada. Secara makanan dan lain-lain nggak ada pantangan. Tapi ada- Bebas. Ada tips khusus mungkin ketika kan seminggu sekali nih Iya. perawatan di hari menjelang selesai syuting pulang ada perawatan khusus sendiri di rumah. Di rumah ya krim-krim dari para dokter aja. Krim-krim dari- Krim-krim pagi, malam. Jadi kalau saya biasanya kalau saya mau ke luar negeri misalnya ke tempat dingin, saya ngomong dulu saya mau kesini pasti nanti ada krim-krim yang sudah disiapkan. Lu bawa ini. Kok yutologi kan terkenal mahal nih. Hah? Yutologi kan terkenal mahal nih. Buat saya mahal itu relatif ya. Jadi arti kata mahal itu relatif karena saya rasa yutologi malah yang sangat memenuhi kantong kita nih. Jadi sebenarnya Mas, ini saya kan kadang saya suka post di Instastory saya itu tanpa disuruh sebenarnya. Karena menurut saya emang bener itu yang paketan-paketannya yang saya rasa sudah murah di bawah yang lain, dan menurut saya real apa yang saya dapatkan ini ya ini yang saya jadi testimoni sekarang. Simpel aja dong buat teman-teman buat. Ya. Kenapa sih orang harus ke sini? Harus ke yutologi? Iya, kenapa orang harus ke yutologi? Buat saya karena yutologi ini para dokternya tidak pernah memaksakan atau mengajak kita untuk sesuatu yang kita tidak suka. Misalnya untuk wanita-wanita yang lu dibenang aja tidak pernah dianjurkan, kecuali si pasien yang akan menanyakan bagaimana baiknya gitu, dan itu pun sesuai dengan tekstur mukanya ya dok. Jadi kalau yang nggak cocok juga pasti nggak akan dikasih gitu. Jadi ibaratnya bukan karena sebuah itu jadi semua orang mesti dibenang. Gue nggak ada sama sekali, nggak ada yang benang. Tapi aku ada botox ya dok, ada botox gitu. Tapi ya cuma 6 bulan sekali. Botox juga 6 bulan sekali, selebihnya seminggu sekali perawatan normal. Lalu Ben, biar simpel kenapa nggak oplas aja sih? Nggak lah, gue masih bangga sama struktur gue begini. Nggak lah, gue nggak berani gitu. Dan hebatnya nih yang saya senang, makanya kadang ada beberapa teman-teman saya yang kesini tuh saya bilang, ini testimoni saya secara di lapangan. Banyak yang, gue takut ke klinik karena ntar tiba-tiba ada yang mukanya diginiin. Saya bilang, lu lihat muka gue nih, nggak ada yang diapa-apain. Muka gue cuma perawatan normal. Gue udah paling mentok botox. Itu udah paling mentok. Jadi menurut gue ya pas dokter-dokter di sini tidak akan pernah nyuruh lo untuk lu aneh-aneh gitu. Lu rubah ini lu nggak akan. Kecuali si pasien, aku mau ini dong. Itu pun kalau tekstur mukanya pas ya, sesuai baru disarankan. Tapi jika tidak, pasti tidak. Gitu. Sebenarnya enggak juga, karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada produk-produk tertentu yang kualitasnya baik, pasti harganya juga nggak mungkin murah. Gitu. Tapi kita berusaha menghadirkan produk-produk yang bagus, tapi harganya juga bersaing. Kayak contoh tadi pagi Dr. Edo ada sempat sharing mengenai benang ya, benang dari Korea bisa masih murah ya. Coba tolong Dr. Edo penjabarannya benang. Oke, jadi kalau benang kita punyanya benangnya nama Esat. Mungkin benang ini dari Korea Selatan, harganya jauh lebih murah dibanding benang-benang lainnya yang mungkin yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau dikatakan mahal sih, ya relatif. Yang penting hasilnya pun juga bagus kayak gitu. Jadi itu kenapa kita bahas tentang benang tadi Pak? Karena orang selalu bilang mahal gitu. Dan ternyata Esat ini dipakai di seluruh Indonesia ya. Banyak orang di daerah juga bisa pakai benang ini dengan harga yang sangat terjangkau. Gitu. Jadi nggak mesti mahal, Nggak mesti mahal. harus lihat promo-promo kita, karena kayak Ruben ini kan banyak penggemarnya Ruben juga pasti mahal lah Ruben Onsu yang pakai gitu. Jadi kita tuh selalu berusaha kayak misalnya kenapa Ruben Instastory, ternyata perawatannya Ruben tuh nggak mahal karena ya kita juga nggak mungkin kasih Ruben perawatan yang murah-murah ya, maksudnya pasti ada kualitasnya juga, tapi mesti harus cek Instagram kita bahwa banyak promo-promo buat jadi supaya mukanya kayak artis tuh nggak mahal gitu. Kalau saya
awal brand ambassador itu paketan ya dok, Ya. dapat paketan. Jadi ada yang memang paketan, ada juga yang memang kalau mau coba-coba dulu juga di sini bisa per datang gitu. Jadi harganya mungkin bisa lihat di Instagramnya gitu loh. Kok akhirnya kan yang ikutan ceweknya ini bukan cuma korban tapi Onyo juga kadang mungkin seperti apa nih cerita Onyo akhirnya juga senang perawatan, maksudnya ya merawat supaya lebih ini di panggung gitu. Iya, makanya gini, kalau saya itu ketika Onyo juga ikut perawatan karena dia ngelihat saya juga mukanya nggak diapa-apain. Onyo juga takut dengan segala hal. Dia infus juga dia takut, ini juga dia takut, tapi karena dia ngelihat ayahnya juga nyaman, ya jadi dia mau gitu. Kayak misalnya nih, dia minggu ini nanya, ayah kapan lagi kesini, besoknya ayah ke situ gitu. Ayah ikut ya, iya kalau besok Onyo nggak ada kegiatan, Onyo ikut. Dan memang untuk secara perawatan dan yang lainnya, kalau saya bilang memang Onyo juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau dia bilang Onyo banyak berubah, ya karena rutin. Dia rutin, kalau nggak sama saya perangkatnya ya pasti sama bundanya. Perubahan apa sih Ruben? Apa perubahan apa Onyo sama Ruben yang habis perawatan itu hasilnya gimana? Iya lebih fresh aja di kamera gitu, lebih fresh dan terus tidak menggunakan kalau acara besar sekali yang di malam hari yang pasti saya bawakan saya bedaknya cuma tipis aja. Itu kena lampu aja udah langsung fresh sama kayak orang yang make upnya kayak udah berjam-jam gitu. Jadi ya buat saya harus sesimpel mungkin, apalagi khusus cowok ya gitu. Jadi harus sesimpel mungkin dan saya syuting juga ada yang di jalanan, ada syuting di terik-terik matahari, ada ini. Ya kalau mukanya nggak dimanjain juga ya nanti mukanya marah kan, gitu. Jadi harus dikasih perawatan. Ruangan treatment, kita di sini ada ruangan konsul bersama para dokternya nih. Nah, kalau aku sama dokter David tuh pasti di sini dicek dulu keadaan mukanya, apa yang mesti dilakukan dari sini, baru dokter David kasih note. Perlunya apa? Setiap hari datang beda-beda ya? Beda-beda. Muka lo gak kesengan ya dok, habis dari laut. Ya dok gitu, jadi perawatan pasti beda-beda. Ya, sekarang kita ke ruangan treatment. Ya relax, karena kan di dalam juga musiknya slow, kagak ada suara. Musik doang, nggak ada penyanyi gitu, enak gitu. Dan bangun-bangun udah selesai aja. Karena kan udah capek juga kan. Jadi kalau di situ ada ruangan AC, dingin, dikasih selimut. Tadi saya udah jelaskan bagaimana masuk kamar juga ada tempat, kita dikasih baju steril gitu. Jadi kita sebagai pasien nyaman. Gue worry banget mengenai si Koronces ini nih ya. Jadi gue kalau kemana-mana, gue safety nggak ya gitu. Jadi kesafetyan buat gue tuh dijaga banget. Dan tidak hanya gue, tapi kan semuanya mungkin yang menyaksikan ini kan melihat gue juga di rumah punya anak kecil, punya ini. Jadi kalau gue bisa datang ke tempat yang gue datengin tuh berarti tempatnya safety. Berapa lama waktu di sini kok kalau perawatan sendiri di sini kan jatuh pada? Kalau aku kenal dokternya udah 2 tahun lebih ya, udah 2 tahun lebih. Tapi kalau pada saat itu ya mukanya biasa aja. Tapi kan kemarin ini kan aku mukanya sempat tiba-tiba prot gara-gara minum susu protein kebanyakan tuh. Iya kayak orang-orang yang buat nge-gym kan jadinya. Nah gue keluar tuh semuanya. Udah bukan jerawat 1 biji 2 biji say, semuka tuh gue. Semuka. Sampai dokter David bilang ini gue mesti ngebenahin dari mana kan? Proses ya. Tapi saya percaya semuanya kan ada proses. Dan saya tuh dari dulu kepengen. Gue tuh dulu ngelihat siapa ya? Ari Wibowo. Dia kalau syuting nggak pernah pakai makeup kan? Enak ya. Udah cakep, nggak pakai makeup. Kapan muka gue nggak mungkin kayak dia sih, tapi minimal muka gue syuting nggak pakai makeup gitu. Minimal muka gue syuting nggak pakai makeup, gila iya gitu. Terus gue liatin lagi, kapan ya? Ketemulah dokter David. Nah dokter David ini yang memang tidak pernah nyuruh gue untuk merubah struktur muka gitu. Jujur gue masih belum berani untuk merubah struktur muka karena buat gue ya perawatan ya normal-normal aja lah, peremajaan dan yang lainnya. Tapi yang paling klimaks buat gue tuh ya botox yang ngilangin kerutan, karena juga di TV kan juga nggak terlalu bagus ya kalau terlalu berkerut gitu. Kecuali kalau gue sudah mengambil perannya yang lebih dewasa baru mungkin akan lebih mature gitu. Tapi karena gue ilangin kerutan juga 6 bulan ya, botox itu 6 bulan. 6 bulan gue baru botox lagi. Jadi setahun cuma 2 kali suntik muka doang. Sakit nggak sih kok? Apa? Sakit nggak sih?
lebih sakitan omongan netizen ya. Free. Enggak ya, standar lah standar. Cuman kan yang digunain jarum ke muka juga bukan jarum yang besar, jarum yang aman gitu. Gue juga nggak mau yang akhirnya muka gue jadi bengap berhari-hari kan gitu. Tapi ada pantangan tersendiri yang nggak boleh dimakan atau Nah itu enaknya gitu, gue pulang dari sini nggak ada, gue nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak ada, gue makan aja. Katanya seafood ini nggak ada, gue mau makan aja, normal aja gitu. Jadi gue nggak mau orang kesini juga kita treatment gitu, dan terus pulang dari sini kita jadi kerepotan lah. Karena kadang-kadang kan apa yang dilarang sama dokter mulut itu tiba-tiba itu terlintas di otak kita kan. Wah nggak boleh minuman dingin, kebayangan kita minum soda, kasih es batu, seger gitu ya. Apa yang dilarang jadi bebayang di otak kita kan jadinya. Tapi Onya juga sering diajak juga untuk Iya. itu kan apalagi banyak perubahan juga di Iya. audition gitu juga nggak sih? Saya tidak pernah ngajak, dia yang minta. Kalau dia yang minta itu karena dia ngelihat bagaimana, kan kemarin-kemarin dia syutingnya masuk ke bedak, terus dia bilang, ayah kenapa pakai bedak, cuma pakai kertas minyak doang ya, karena kan ayah mukanya berminyak, bermasalahnya, jadi udah bukan masalah gitu. Terus ayah mau dong ya perawatan gitu, jadi karena dianya mau, baru pertama-tama dia cuma datang ngeliatin, cuma berani facial doang, ya lama-lama dia ngikutin treatment yang lainnya gitu. Tapi itu yang saya bilang, mukanya juga nggak ada yang berubah, tapi kalau ditanya pencerahan, iya kami lebih seger, lebih fresh gitu. Tapi ada banyak perubahan di Onya sendiri ya, kayak semakin glow up, mungkin banyak banget Iya. yang ngefans juga itu. Kalau ngeliatnya gimana nih? Ya itu yang saya, ya udah rezekinya dia sih gitu, udah rezekinya dia, kan kita juga nggak tahu. Buat saya dia adalah anak yang beruntung gitu, dia di tengah apa yang dia jalani karirnya saat ini ya, dia ada banyak fans yang support, banyak fans yang dukung. Jadi kalau dibilang dia tambah ganteng, gue juga bingung ya, karena gue ketemunya setiap hari kan. Kita rata-rata kalau orang yang ketemu setiap hari kita, lu kurusan deh, kita nggak berasa kan gitu, karena kita ketemu setiap hari kan. Tapi kalau orang yang udah lama nggak ketemu atau lama nggak ngeliat, pasti dia akan ngomong lu kurusan deh gitu. tapi dia kan udah mulai masuk masa puber, udah mulai Iya. jerawatan juga pastinya. Nah itu mungkin dia sendiri ada keluhan ke Ruben sendiri. Itu kalau dia jerawat pasti ayah telepon dokter David, ayah telepon dokter David. Jadi dia tidak menerima jerawat di mukanya. Jadi udah ngerti dan dia tahu muka itu adalah modal utama buat sebuah public figure gitu ya. Suara bagus penting, muka yang dirawat juga penting gitu. Kok update dong kok, katanya Iya. kemarin udah sempat ketemu sama pelaku bully. Udah Gimana kok? ya udah, semuanya kan udah diserahkan sama kuasa hukum, jadi ya nanti kita tunggu aja. Kronologi bisa ketemu akhirnya gimana? Dia Gitu. kalau untuk pertanyaan-pertanyaan di luar Iya. dari likitologi, tangan dia. Kok Ya. sekarang aku udah nggak minder ya kalau ditandingin ngalami cowok. Minder lah, dia mah kan lebih bule. Cuman maksud gue tuh dulu kagum, kagak lah. Gue tuh dulu kagum ngelihat dia, kok itu orang syuting bareng sama gue tuh kagak pernah ada yang megang bedak, nggak ada yang megang ini gitu. Ternyata memang dia tanpa makeup banget, dan ya hayal-hayal kan nggak ada masalah dong. Kapan ya muka gue tuh bisa kayak gitu, gue syuting nggak usah bedakan gitu. Datang juga gue mepet, langsung syuting, nggak usah repot-repot ini. Jadi cuman modal kertas minyak, pak syuting, pak syuting. Kecuali kalau event-event yang gue tahu standar lampunya kurang buat gue, jadi ya gue harus ya tipis banget. Itu juga udah sama kama yang lain. Kok berarti Oni udah mulai panik-panik kalau ada jerawat gitu ya? Panik dia kalau ada jerawat, dia udah mulai panik. Ayah itu kayak gitu nggak kok? Panik juga nggak sih? Dulu mah gue cuek, udah gue bilang gue jadi ikutan perawatan gara-gara Sarwenda. Dia yang gak penting ini, gue ngikutin aja. Gara-gara gue cuman nganterin, ya kayak Onyo juga awalnya. Udah deh gue facial daripada berantem, ya kan gue facial aja. Terus lama-lama bukan orang-orang sekitar gue yang muji gue, tapi orang lain nih. Muka lu bersihan deh. Oh ada efeknya ya gitu. Jadi gue baru sadar di situ sebenarnya. Akhirnya makin rajin ya. Makin rajin, gak usah disuruh lagi. Jadi dia mah hari apa, gue janjian hari apa, karena jadwalnya nggak ketemu kan. Gitu. Berarti semua sama-sama suka pada perawatan juga ya sekeluarga? Iya. Semua ya, cuman saya, Sarwenda, sama Onyo. Kemudian